Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvando Caprino dengan NIM D4N650223. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Java yang menggunakan equals ignore case dengan compare to dengan contoh fungsi dan overloading. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Di sini ada yang namanya import Java atau pembukaan dan public class tentang titik di mana program akan dijalankan. Terus pada bagian method main atau yang disebut dengan public static void, di sini juga adalah tempat titik di mana program akan dijalankan atau dieksekusi. Terus scanner untuk membuat objek input untuk menerima data dari user. Terus ada yang namanya pada bagian sistem out print line. Di sini kita akan menggunakan untuk menampilkan judul untuk bagian pertama. Dan seterusnya ada yang namanya bagian sistem outprint juga, akan tetapi pada bagian sini kita akan menggunakan untuk melakukan penginputan dengan menggunakan string pada nama 1, 2, 3, dan 4. Yang dimana kita akan memasukkan tentang 4 string atau karena di sini kita menggunakan tentang nama, maka mungkin kita akan memasukkan beberapa nama. Nah, yang dimana uh, pada bagian nama-nama tersebut, untuk pada bagian kelima atau string kelima, itu akan menggunakan gabungan dari nama ketiga dan nama keempat. Nah, terus ada yang namanya sistem outprint dengan nama dan plus namanya. Di sini akan menampilkan hasil dari input dan hasil gabungan atau yang disebut dari hasil input pada bagian masukkan kita di sini. Oke, selanjutnya pada perbandingan dengan operator equal ignore case. Sebenarnya tidak beda jauh, hanya saja di sini pada bagian yang kedua, yang dimana di sini akan menampilkan atau akan mengecek apakah dua string sama tanpa membedakan huruf besar atau kecilnya ya. Terus pada bagian perbandingannya ini akan juga menampilkan judul pada bagian kedua. Terus pada bagian uh, string input ya, string str ini string 1, string 2, dan string 3, yang dimana ini akan memasukkan 3 string untuk dibandingkan secara leksikografis saja. Nah, selanjutnya pada bagian output conversion, yang dimana di sini akan menampilkan hasil dari inputan pada compare yang kedua. Oke, kita akan mencoba pada programnya. Sini kita memasukkan nama, mungkin fun saja, terus masnil, terus yang ketiga Andri, yang keempat mungkin Aswan saja, terasal ya. Nah, di sini akan menampilkan output dengan nama Man, Rasmin, Andri, Hasan. Nah, pada bagian nama yang kelima, sini akan menampilkan yang namanya gabungan dari antara nama ketiga dan nama kelima. Dan akan menghasilkan nama dengan perbandingan nama pertama itu dengan nama sama dengan nama kedua, mau sama dengan false. Selanjutnya pada bagian converter kita memasukkan mungkin string mungkin 2, ya. Nah,
Apa itu converter? Jadi di mana string pertama, dua, dan tiga akan menghasilkan eh, output yang telah akan kita masukkan tadi. Akan tetapi pada bagian string ada atau pada bagian sini kan ada yang namanya string 2 ke string 3. Nah, di sini kan string 2-nya yaitu 1 dan string 3-nya yaitu 3. Nah, itu artinya string 1 dikurang dengan string 3 maka akan menghasilkan string minus 2. Oke, selanjutnya mungkin sekian tentang penjelasan tentang evaluasi signal dan konverter. Selanjutnya kita ke program yang selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang pada bagian penjelasan fungsi ya, yang dimana di sini contoh fungsinya saya menggunakan fungsi perkalian. Oke, sama seperti penjelasan yang di atas ini, itu kurang lebih sama seperti penjelasan yang sebelumnya, di mana kita akan mengambil input dari keyboard ya. Oke, langsung pada bagian statik. Nah, pada bagian select. Oke, apa itu statik? Statik ini bisa kita akan kita panggil langsung tanpa harus membuat objeknya. Nah, selanjutnya pada bagian in perkalian, yang dimana kita akan menerima dua angka bertipe in atau integer dengan dan akan mengembalikan hasil dari perkaliannya. Terus pada bagian hasil, hasil ini adalah proses perkaliannya dan perhitungan hasil adalah di mana hasil akan ditampilkan. Terus pada bagian static void, yang dimana di sini akan menggunakan tempat utama untuk pengeksekusian program dimulai. Nah, dimana kita akan membuat scanner. Nah, untuk membaca input dari yang akan kita masukkan. Selanjutnya pada bagian uh, yang dimana sini ada sistem outprint deadline ya, yang dimana di sini sebagai judul tentang perkalian yang akan kita buat. Nah, selanjutnya pada bagian sistem outprint-nya ini atau yang akan kita masukkan pada bagian sistem outprint atau in A hingga ke in B, yang dimana kita akan memasukkan dua inputan, maka pada dua inputan yang akan kita masukkan akan disimpan pada bagian sini, yaitu untuk perkalian yang dimana misal uh, pada bagian in A kita masukkan mungkin nilai 7 dan in B mungkin nilai 10, maka maka hasil outputnya yang akan ditampilkan yaitu yang dimana disinilah tempat akan ditampilkan dari hasil yang telah akan kita inputkan atau hasil dari perkaliannya. Terus pada bagian sini, di mana kode ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya yang seperti ini, akan tetapi ini pada bagian yang kedua, dan di sini juga akan menampilkan hasil dari inputan kita. Oke, ke program selanjutnya. Mungkin penjelasan pada bagian sini hampir sama, sudah dibilang sama dengan penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian sini saja dulu. Nah, yang dimana mulai dari static void hingga dengan static void, public void pada bagian double, sini fungsi memiliki fungsi masing-masing, yaitu dengan menampilkan array sesuai dengan tipe datanya masing-masing. Oke, yang dimana di sini ada yang menggunakan tipe data integer atau int, string, karakter, dan double. Selanjutnya pada bagian
tempat program dimulai, yaitu public static void. Oke, sama seperti sebelumnya yang dimana scanner input adalah untuk tempat dimana eksekusi kode dimulai. Oke, selanjutnya pada bagian sistem print yang dimana di sini akan menampilkan eh, apa yang akan kita pilih. Mungkin kita akan memilih int dengan tipe data angka, string dengan nama, karakter dengan angka char atau huruf ya, dan double dengan angka double atau yang disebut dengan bilangan bulat. Selanjutnya pada bagian pilihan pertama di sini hingga kedua, di sini akan menerima dua pilihan. Dan untuk input next line yang dimana di sini akan menghasilkan yang namanya hasil selanjutnya ketika berhasil diinputan atau berhasil keluar outputnya. Selanjutnya pada bagian penjelasan input yang dimana kita akan memasukkan jumlah elemen array dengan tipe pilihan yang sudah kita pilih sebelumnya, dan print array akan memanggil tipe array yang cocok, yang dimana di sini kita menggunakan switchcase atau sebagai pilihan. Nah, terus pada bagian switchcase pilihan yang dimana sini ada beberapa tipe data yang kita gunakan, mulai dari angka ya, mulai angka, string, char, double, dan yang terakhir default atau bersedia, yang dimana apabila kita memasukkan yang di luar dari pilihan maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Langsung saja kita ke programnya. Nah ya, pertama kita diminta untuk memilih, mungkin sebagai contoh saya memilih yang pertama saja. Yang kedua mungkin tentang nama ya. Array pertama kita masukkan jumlah elemen mungkin 2 juga. Angka pertamanya mungkin 8, angka keduanya 9. Nah, maka akan menghasilkan output dengan tipe data integer seperti yang telah kita masukkan. Terus pada bagian array kedua kita menggunakan jumlah elemennya mungkin 2. Nama pertama mungkin fun, dan yang kedua mungkin min. Oke, dan akan menghasilkan output dengan bertipe data string atau kalimat. Nah, dan mungkin sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan dan keterbatasan kata-kata dari yang telah saya ucapkan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya atas nama Evan Caprino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.